Ketemu lagi dengan saya Andro dari Schneider. Nah, hari ini saya akan membahas cara men-setting atau mengkonfigurasi SCADA PAC 350 dengan menggunakan software Telepace. Jadi peralatan yang perlu kita siapkan adalah SCADA PAC sendiri 350, kemudian power supply 24 volt DC, satu buah kabel USB tipe AB yang biasa kita gunakan untuk printer. Ini untuk koneksi awal sebagai pengganti kabel serial. Kemudian setelah kita berhasil setting Ethernet, kita akan menggunakan kabel Ethernet tipe crossover. Oke, untuk koneksinya power 24 volt DC. Di terminal ini sudah ada keterangannya, ini power 24 volt DC. Kemudian setting awal kita menggunakan kabel USB A to B. Kita menggunakan port USB yang ada di sini dan di bawah. Seperti ini adalah setting awal untuk masuk ke program Telepace. Kemudian setelah berhasil setting Ethernet, kita baru menggunakan kabel Ethernet di port Ethernet yang ada di sini. Lihat ya, port Ethernet. Sini ada dua port, ini port serial, ini port Ethernet. Kita menggunakan port Ethernet di sini untuk koneksi IP, TCP IP. Oke, selanjutnya ikuti saya di cara setting menggunakan Telepace software. Oke, kali ini kita akan mencoba setting awal untuk SCADA PAC 350 atau SCADA PAC yang non E-series. Setelah kemarin kita mencoba setting menggunakan e-configurator untuk SCADA PAC E-series, kita hari ini akan menggunakan Telepace Studio, yaitu software untuk mengkonfigur SCADA PAC non E-series. Oke, seperti biasa dia berada di folder control microsystem, namanya Telepace Studio. Evaluation karena saya menggunakan versi demo ya, jadi belum ada license-nya, license masih demo. Ini bisa kita gunakan untuk testing atau percobaan dengan ladder logic yang terbatas. Oke, ini adalah environment untuk Telepace Studio. Jadi berbeda dengan e-configurator. Di sini konfigurasi hardware dan ladder logic udah menjadi satu. Sebelah kanan ini adalah fungsi-fungsi atau library fungsi untuk logic yang bisa kita gunakan. Oke, pertama-tama kita akan mengkonekkan awal ya, menggunakan port USB, di mana port yang available dengan protokol Modbus USB. Jadi Modbus yang lewat port USB. Oke, setelah itu untuk memastikan kita bisa cek pada ini tombol kontrol ini. Ya, dia udah berhasil untuk terhubung dengan SCADA PAC 350. Kemudian apabila kita ingin mengganti controller, kita tinggal rubah di ini. Ini adalah pilihan untuk mengganti controller SCADA PAC kita. Change controller di sini akan terlihat SCADA PAC yang support atau di bawah programming software Telepace, yaitu ada SCADA PAC micro paling kecil, kemudian light plus SCADA PAC LP 32 sampai SCADA PAC ini untuk flow station 314. Oke, atau bahkan SCADA PAC untuk flow komputer juga menggunakan Telepace. Ini contohnya. Hari ini kita akan menggunakan SCADA PAC 350. Oke. Kemudian protokolnya awal kita menggunakan USB. Ya. Nah, di sini sudah terlihat atau sudah terdeteksi tipe device kita, yaitu SCADA PAC 350. Kemudian ada tipe firmware-nya, versi firmware-nya, dan juga yang
penting juga, yaitu protokol yang udah disupport oleh SCADA pack kita. Di sini yang udah support adalah DNP dan AIC 61131. Jadi dia udah kompatibel untuk protokol tersebut. Kemudian kurs untuk SCADA pack 350 ini dia menyertakan license untuk flow komputer. Di sini dia available untuk 2 run, artinya ada 2 flow komputer yang bisa jalan dalam satu SCADA pack. Nanti kita bisa load menggunakan program C++, tapi hari ini kita akan tidak bahas sampai sejauh itu. Hari ini kita akan bahas hanya cara koneksi awal untuk SCADA pack 350. Oke, jadi setelah kita connect menggunakan USB, tentu kita akan ingin menggunakan Ethernet port ya, karena dia udah dibekali dengan Ethernet port. Jadi kita set dulu IP-nya, IP LAN-nya. Ini masih kosong tipenya. Kita tinggal isi aja 192.168.2.35. Ini angkanya bebas, terserah Anda menggunakan IP berapa. Kemudian subnetnya ini saya perkecil menjadi 255.255.250. Oke, kalau sudah, kemudian kita validate, dan untuk menulis atau mendownload kita menggunakan fungsi write. Ini ada write program to controller. Kemudian ada warning. Ya, dia mulai menulis ke SCADA pack. Oke, setelah kita berhasil merubah atau men-setting IP address dari port Ethernet SCADA pack kita akan rubah koneksi yang tadi awalnya kita menggunakan USB. Kemudian kita akan menggunakan Modbus TCP, yaitu memanfaatkan port Ethernet TCP. Kemudian kita lakukan setting untuk ID-nya berapa. Nah, di sini kita isi ID. Dari mana kita dapat tahu ID dari SCADA pack itu? Kita bisa lihat pada Modbus setting sebelah kiri. Di sini ID Modbus ID-nya adalah 1. Oke, kemudian kita masukkan angka 1 dan kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.2.35. Oke, kemudian kalau kita tes, ya, di sini kita udah berhasil berkomunikasi menggunakan Ethernet port. Oke, setelah setting komunikasi Telepace dan SCADA pack sudah berhasil, baik menggunakan Modbus USB atau Modbus TCP, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengkonfigur I/O dari SCADA pack 350. Jadi kita tahu SCADA pack kita adalah suatu compact controller yang mempunyai embedded I/O, yaitu ada digital input, digital output, analog input, dan analog output. Nah, di sini pilihan untuk default modul atau I/O yang udah embedded. Di sini ada SCADA pack 350 dengan versi 5 volt dan 20 mA kontrolnya. Oke. Setelah kita add, di sini kita bisa lihat konfigurasi dari I/O-nya. Mulai dari analog input sebanyak 8 analog input. Kemudian ada digital input sebanyak 13 digital input. Kemudian analog output sebanyak 2 analog input, dan ada 12 digital output. Nah, di sini kita bisa langsung menggunakan registernya yang sudah setting secara otomatis. Kemudian selain input output secara fisikal, di SCADA pack juga ada fungsi untuk port komunikasi. Di sini SCADA pack
3050 mempunyai 3 port komunikasi. Bagaimana cara kita mengkonfigurnya? Kita bisa lihat pada ini setting untuk serial COM1, COM2 atau COM3. Untuk COM1 protokolnya kita bisa pilih Modbus RTU atau DNP. Kemudian addressingnya standar sama Modbus ya. Kemudian ID-nya 1 sama, kemudian adalah standar untuk komunikasi Modbus, ada baud rate, ada data bit, ada quality, kemudian juga ada tipenya mau menggunakan RS485. Kemudian setelah itu kita bisa tes I/O nya menggunakan sampel atau fungsi ladder di sini. Ini fungsi logic standar ya. Kita mulai dari switch atau kontak dan satu coil atau output. Jadi kita program di ladder. Ini kita copy paste aja. Oke. Setelah itu baru kita write semua konfigurasi kita, mulai dari input output, I/O modul, dan juga port komunikasi, dan juga simple ladder sederhana. Yang dimana tadi awalnya kita write menggunakan Modbus USB, kali ini setelah kita bisa komunikasi menggunakan Ethernet, kita menggunakan Modbus TCP. Kita validate dulu dan write. Oke, kemudian kita run, kemudian kita monitor untuk membaca secara online. Oke, nah di sini kita bisa mengetahui status dari I/O modul kita. Oke, setelah kita download, kemudian kita set ke monitor mode. Di sini kita bisa lihat mode-nya adalah monitor online. Jadi di sini kita bisa melihat status dari kontak down coil yang tadi kita assign pada logic ladder database. Kemudian kita akan mensimulasikan bagaimana cara kita meng-force atau memberikan suatu nilai agar si register mempunyai nilai 0 atau 1 dengan cara monitor elemen, klik kanan monitor elemen, kemudian masukkan dia kepada existing group atau new group. Existing group di sini. Nah, di sini bisa terlihat register 101 statusnya masih off, kemudian availability dia online. Oke, bagaimana cara kita nge-force atau menulis suatu value ke register? Kita tinggal double klik, kemudian di sini ada pilihan force no. Kita aktifkan dulu force-nya, baru kita rubah nilainya dari off ke on. Dan oke. Nah, di sini status dari register 101 udah 1 dan ini pun udah merah coilnya, berarti status dari register digital output 1 ini sudah on juga. Kita bisa tambahkan registernya yang 1 ini supaya bisa kita monitor dengan format boolean n nya 1. Oke, statusnya on. Kalau kita mau rubah lagi dari on ke off, ya dia udah off kembali statusnya. Kemudian kita kembalikan statusnya dari force ke normal lagi setelah kita selesai untuk tes atau simulasi. Oke, setelah kita berhasil, kemudian kita boleh offline dan menyimpan project tersebut. Save, kita kasih nama ini tes
350. Save. Oke, demikian perkenalan awal atau cara setting awal untuk SCADA Pack 350 menggunakan program TeleP Studio. Selanjutnya untuk setting komunikasi akan kita bahas ke sesi berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.